Halo, selamat malam untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Maria Norlin Cemumulak dengan nomor regis 72118010. Saya mahasiswi program studi kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di video kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Hukum Newton atau Gerak Newton. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang, kimia kuantum adalah sebuah aplikasi mekanika kuantum pada ilmu kimia. Dengan bantuan kimia kuantum, kita dapat memahami dan memprediksi struktur, sifat, dan mekanisme reaksi dari berbagai bahan. Penjelasan perilaku elektron pada atom dan molekul dalam kaitannya dengan kereaktifan adalah salah satu terapan kimia kuantum. Kimia kuantum terletak di perbatasan antara kimia dan fisika, dan sumbangan yang berarti telah dicapai oleh ilmuwan dari kedua bidang tersebut. Tanpa kimia kuantum, kesamaan sifat unsur-unsur dalam satu golongan maupun periode belum dapat dijelaskan. Begitu juga dengan bagaimana letak atom-atom dalam satu molekul atau struktur molekul. Kimia kuantum juga dapat menjelaskan apakah suatu reaksi dapat berlangsung atau tidak, ataupun memerlukan bantuan katalis dalam kondisi tertentu. Menjelang akhir abad ke-19, semakin tampak bahwa mekanika klasik atau mekanika kuantum mampu menjelaskan banyak fakta eksperimen yang menyangkut perilaku sistem yang berukuran atom. Di tahun 1900, dalam penurunan dari persamaan yang betul bagi intensitas radiasi berbagai frekuensi dari suatu rongga, Planck mengenal kuantisasi ini digunakan oleh Einstein pada tahun 1905 untuk mengaitkan efek fotolistrik secara gemilang. Di tahun 1913, de Broglie menggunakan gagasan kuantisasi energi untuk mendapatkan ungkapan bagi panjang gelombang suatu elektron yang mengalami percepatan dalam medan listrik. Di tahun 1926, Schrödinger dan Heisenberg secara terpisah mengembangkan mekanika kuantum. Mekanika kuantum telah menjadi sangat penting untuk mengerti kimia. Dalam makalah ini akan ditinjau mengenai penerapan mekanika kuantum pada sistem-sistem sederhana termasuk atom hidrogen yang dapat ditangani secara eksak dan pada atom-atom dengan banyak elektron yang penyelesaian analitiknya tak dapat diperoleh. Yang kedua, tujuan. Adapun tujuan pembuatan makalah ini, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami teori kuantum. Bab 2, pembahasan. Teori kuantum. Teori kuantum merupakan gagasan paling cemerlang yang pernah dibuat manusia. Teori ini berhasil menjelaskan ribuan gejala fisika, susunan berkala unsur-unsur dan terjadinya reaksi kimia, kerja laser, mikrosif, kestabilan DNA, penembusan partikel alfa ke inti atom. Teori kuantum tidak terjangkau intuisi dan menentang pikiran lazim. Konsepnya disejajarkan dengan filsafat timur, malah dipakai untuk meneliti rahasia kesadaran, kehendak bebas, dan paranormal. Teori kuantum tak pernah gagal. Teori ini sangat matematis. Gagasannya sama sekali mengubah cara kita memandang realitas. Ilmuwan yang berpengaruh yaitu Newton, sehingga teori ini lebih dikenal dengan hukum
2 Newton atau hukum gerak Newton. Hukum ini menjelaskan pergerakan suatu materi baik translasi, rotasi, ataupun vibrasi. Namun faktanya teori ini gagal menjelaskan pergerakan elektron disebabkan oleh massa yang dimilikinya sangat kecil hingga dapat dianggap tidak berpengaruh, yaitu M sama dengan 9,109 10⁻31 kg. Pada perkembangan selanjutnya, seorang ilmuwan fisika yang berasal dari Prancis, Louis de Broglie, berusaha menjelaskan alasan tingkatan energi yang dimiliki elektron. Ia berpendapat bahwa jika cahaya yang merupakan gelombang memiliki sifat partikel seperti yang telah dijelaskan Max Planck Einstein pada fenomena radiasi benda hitam, maka partikel juga dapat berperilaku seperti gelombang. Radiasi rongga. Benda hitam adalah benda ideal yang mampu menyerap atau mengabsorpsi semua radiasi yang mengenalnya, serta tidak bergantung pada frekuensi radiasi tersebut. Bisa dikatakan, benda hitam merupakan penyerap dan pemancar yang sempurna. Benda hitam pada temperatur tertentu meradiasi energi dengan laju lebih besar dari benda lain. Model yang dapat digunakan untuk mengamati sifat radiasi benda hitam adalah model rongga. Distribusi kerapatan tenaga eksperimental. Teori Rayleigh-Jeans. Rayleigh dan Jeans menggunakan pendekatan fisika klasik untuk menjelaskan spektrum benda hitam karena pada masa itu fisika kuantum belum diketahui. Mereka meninjau radiasi dalam rongga bertemperatur T yang di dindingnya adalah pemantul sempurna sebagai sederetan gelombang elektromagnetik terdiri rumus Rydberg. Hukum radiasi Planck. Hukum radiasi Planck. Planck menemukan rumus dengan menginterpolasikan rumus Wein dan rumus Rayleigh-Jeans dengan mengasumsikan bahwa terbentuknya radiasi benda hitam adalah paket-paket energi. Konsep paket energi atau energi terkuantisasi ini merupakan hipotesis Max Planck yang merupakan rumus yang benar tentang kerapatan energi radiasi benda hitam. E sama dengan Hf, H sama dengan 6,626 10⁻23 Joule per second. Gagasan awal Planck. Yang pertama, ada sekumpulan isolator listrik dalam dinding rongga yang bergetar maju mundur karena rangsangan panas. Yang kedua, harus ada semua frekuensi yang mungkin. Jika suhu makin tinggi, maka isolator bergerak kian cepat sehingga frekuensi rata-rata naik sampai tercapai kesetimbangan termal. Planck mencoba melihat hubungan entropi dan peluang menurut Boltzmann, tapi Planck menolak asumsi terjadinya fluktuasi. Gagasan Planck yang pertama, persamaan statistik untuk menghitung entropi. Yang kedua, keadaan entropi harus maksimum. Teknik menghitung untuk menentukan peluang W
Untuk menghitung peluang variasi susunan yang mungkin, Planck mengiris-iris energi isolator menjadi keping-keping yang sangat kecil. Jadi energi totalnya E sama dengan N. E dengan N banyaknya keping, E keping energi seberang. Maklumat postulat Planck. Pokoknya ya nilai E sama dengan HF harus terbatas dan nilai H tidak boleh nol. Pengirisan energi ini menyebabkan energi radiasi harus tidak kontinu. Tapi Planck tak punya alasan teoretis untuk konsep ini. Ya sudah, ini dianggap sebagai postulat. Jika postulat ini kelak terbukti salah, maka isolator menyerap dan memancarkan energi secara tidak kontinu dalam satuan E. HF ini disebut sebagai kuanta energi. Pada F tinggi kuanta energi, E sama dengan HF sangat besar sehingga hanya sedikit getaran yang tereksitasi sehingga isolator tertekan sehingga radiasi turun menuju nol pada F tinggi. Berikut teori foton. Foton atau kuanta merupakan paket-paket energi diskrit pada radiasi elektromagnetik. Tiap energi pada foton tergantung pada frekuensi atau F. Sebuah foton akan bergerak dengan kecepatan cahaya. Jika foton bergerak di bawah kecepatan tersebut, maka foton tidak ada. Foton hanya memiliki energi kinetik dan massa diamnya adalah nol, sedangkan momentumnya E sama dengan HF sama dengan Hc per sigma, P sama dengan E per C sama dengan HF per C sama dengan H per sigma. Yang ketiga, hubungan de Broglie. Berdasarkan peristiwa efek fotolistrik dari Einstein yang kemudian didukung dengan percobaan yang dilakukan oleh Compton, telah membuktikan tentang dualisme atau sifat kembar cahaya, yaitu cahaya bisa berkelakuan sebagai gelombang, tetapi cahaya juga dapat bersifat partikel. Pada tahun 1924, Louis de Broglie mengemukakan pendapatnya bahwa cahaya dapat berkelakuan seperti partikel, maka partikel pun seperti halnya elektron dapat berkembang seperti gelombang. Yang ketiga, yang berikutnya, asas ketidaktentuan Heisenberg. Berangkat dari sebuah pernyataan seorang ilmuwan Prancis, Marquis de Laplace pada awal abad ke-19, bahwa alam semesta bersifat deterministik, menyarankan seharusnya ada seperangkat hukum-hukum ilmiah yang akan terjadi dalam alam semesta dengan cukup mengetahui keadaan lengkap alam semesta pada satu waktu. Bahkan ia mengandaikan adanya hukum-hukum serupa yang mengatur semua hal lain, termasuk tabiat manusia. Hal ini mendorong seorang ilmuwan Jerman, Werner Heisenberg, untuk merumuskan asas ketidakpastian 1926M yang mempunyai aplikasi yang sangat signifikan terhadap cara manusia memandang dunia. Sebelum itu, seorang ilmuwan Jerman lain, Max Planck,
1958 sampai 1947 mengemukakan teori kuantum 1900 yang menjelaskan laju pemancaran radiasi dari dalam benda panas dengan sangat memuaskan. Max Planck mengemukakan bahwa cahaya, sinar X, dan gelombang-gelombang lain tidak dapat dipancarkan dengan laju sewenang-wenang, melainkan hanya dalam paket-paket tertentu yang disebutnya kuantum atau jamak kuanta. Lebih dari itu, tiap kuantum mempunyai kuantitas energi tertentu yang makin besar dengan makin tingginya frekuensi, sehingga pada frekuensi yang cukup tinggi, pemancaran sebuah kuanta tunggal menuntut energi yang lebih besar daripada yang tersedia. Jadi radiasi pada frekuensi tinggi akan dikurangi dan laju hilangnya energi benda itu akan terhingga. Teori kuantum ini yang kemudian berimplikasi pada lahirnya asas ketidakpastian Heisenberg. Menurut Heisenberg, untuk memprediksikan posisi dan kecepatan sebuah partikel di masa depan, orang harus mampu mengukur posisi dan kecepatannya di masa kini dengan tepat. Cahaya yang jelas adalah dengan menyirami partikel itu. Beberapa gelombang cahaya akan dihamburkan oleh partikel itu, dan hamburannya ini akan menyatakan posisinya. Namun posisi suatu partikel tidak akan mampu ditetapkan dengan lebih tepat daripada jarak antara puncak gelombang cahaya. Jadi diperlakukan cahaya dengan gelombang pendek agar lebih cermat dalam mengukur posisi partikel tersebut. Menurut hipotesis kuantum Planck, cahaya tidak dapat digunakan dengan kuantitas sewenang-wenang. Kecilnya cahaya bisa digunakan dalam sekurang-kurangnya satu kuantum. Kuantum ini akan mengganggu partikel itu dan mengubah kecepatannya sehingga kecepatannya itu tidak bisa diprediksikan. Lebih dari itu, makin tepat posisi suatu partikel diukur, makin pendek gelombang cahaya yang diperlukan. Hal ini akan mengakibatkan makin tinggi energi suatu kuantum tunggal, hingga makin parah kecepatan partikel itu terganggu. Dengan kata lain, makin tepat posisi partikel itu diukur, maka makin kurang tepat pula untuk mengukur kecepatannya. Demikian juga sebaliknya, Heisenberg menunjukkan bahwa ketidakpastian posisi partikel kali ketidakpastian kecepatan kali massa partikel tidak pernah dapat lebih kecil daripada suatu kuantitas tertentu yang disebut tetapan Planck. Lagi pula, batas ini tidak bergantung pada cara pengukuran posisi atau kecepatan partikel atau pada tipe partikel. Asas ketidakpastian Heisenberg adalah sifat mendasar yang tidak dapat dihindari dari dunia ini. Asas ketidakpastian mengisyaratkan berakhirnya impian Laplace akan suatu teori sains, suatu model alam semesta yang sama sekali bersifat deterministik. Pasti orang tidak dapat meramalkan masa depan peristiwa-peristiwa dengan eksak. Jika orang bahkan tidak dapat mengukur keadaan masa kini alam semesta dengan cermat, hingga kemudian pada
Pada dasawarsa 1920-an, Heisenberg, Erwin Schrödinger, dan Paul Dirac mereka merumuskan kembali mekanika kuantum yang didasarkan pada asas ketidakpastian. Dalam teori ini, partikel tidak lagi mempunyai posisi dan kecepatan yang terumus dengan baik dan terpisah, yang tidak dapat diamati. Sebagai gantinya, partikel itu mempunyai keadaan kuantum yang merupakan gabungan dari posisi dan kecepatan. Pada umumnya, mekanika kuantum tidak memprediksi suatu hasil tunggal yang terpastikan untuk suatu pengamatan. Sebagai gantinya, mekanika kuantum memprediksikan sejumlah hasil yang berlainan yang mungkin dan mengatakan bagaimana peluang hasil ini benar-benar didapatkan. Dengan kata lain, jika orang melakukan pengukuran yang sama terhadap sejumlah besar sistem yang serupa yang masing-masing berawal dengan cara yang sama, ia akan mendapatkan hasil pengukuran sebesar A dalam sejumlah kasus, B dalam sejumlah kasus lain, dan seterusnya. Orang dapat memprediksikan kira-kira berapa kali hasil itu akan A atau B, namun ia tidak dapat memprediksikan hasil khas dari suatu pengukuran. Oleh karena itu, mekanika kuantum mengemukakan suatu unsur ketidakpastian atau keacakan yang tidak dapat dihindari ke dalam sains. Teori ini mengalami kesuksesan yang luar biasa. Ia mendasari hampir semua sains dan teknologi modern. Hanya gravitasi dan struktur skala besar alam semesta yang merupakan daerah-daerah sains fisika yang belum dimasuki mekanika kuantum. Prinsip ketidakpastian. Heisenberg menyatakan bahwa hampir tidak mungkin untuk mengukur dua besaran secara bersamaan, misalnya posisi dan momentum suatu partikel. Dia menyimpulkan suatu keterbatasan dalam menentukan posisi dan momentum elektron dalam atom. Maksud dari asas ketidakpastian yaitu apabila suatu percobaan ditunjukkan untuk menentukan posisi elektron dalam atom, maka ketidakpastian momentumnya atau kecepatan semakin besar, dan sebaliknya. Berkaitan dengan dualisme sifat elektron, Werner Heisenberg menyimpulkan suatu keterbatasan dalam menentukan posisi dan momentum elektron dalam atom yang dikenal sebagai asas ketidakpastian. Pada tahun 1927, Heisenberg merumuskan asas ketidakpastian di Institut Niels Bohr di Copenhagen sambil berpikir membuat fondasi matematika untuk teori atau mekanika kuantum. Saat pengajaran di Chicago, Heisenberg merumuskan teorinya sebagai berikut. Ketidakpastian posisi, ketidakpastian momentum, tetapan Planck. Menurut Heisenberg, tidak mungkin menentukan posisi dan momentum elektron secara bersamaan dengan ketelitian tinggi jika suatu eksperimen dirancang untuk menentukan posisi elektron, maka ketidakpastian momentum elektron akan semakin besar. Penentuan momentum menjadi tidak akurat jika suatu eksperimen dirancang
untuk menentukan momentum elektron, maka ketidakpastian posisi elektron akan semakin besar, penentuan posisi menjadi tidak akurat. Hal ini dapat diatasi jika pengamatan dilakukan oleh dua orang secara bersamaan. Orang pertama merancang eksperimen untuk menentukan posisi elektron, dan orang kedua merancang eksperimen untuk menentukan momentum elektron yang sama. Yang berikut persamaan Schrödinger. Persamaan Schrödinger diajukan pada tahun 1925 oleh fisikawan Erwin Schrödinger, yaitu tahun 1887 sampai 1961. Persamaan ini pada awalnya merupakan jawaban dari dualitas partikel gelombang yang lahir dari gagasan de Broglie yang menggunakan persamaan kuantisasi cahaya Planck dan prinsip fotolistrik Einstein untuk melakukan kuantisasi pada orbit elektron. Selain Schrödinger, dua orang fisikawan lain yang mengajukan teorinya masing-masing adalah Werner Heisenberg dengan mekanika matriks dan Paul Dirac dengan aljabar kuantum. Ketika teori ini merupakan tiga teori kuantum lengkap yang berbeda dan dikerjakan terpisah, namun ketiganya setara. Teori Schrödinger kemudian lebih sering digunakan karena rumusan matematikanya yang relatif lebih sederhana. Meskipun banyak mendapat kritikan, persamaan Schrödinger telah diterima secara luas sebagai persamaan yang menjadi postulat dasar mekanika kuantum. Persamaan Schrödinger merupakan persamaan pokok dalam mekanika kuantum, seperti halnya hukum gerak kedua yang merupakan persamaan pokok dalam mekanika Newton, dan seperti persamaan fisika umumnya, persamaan Schrödinger terbentuk persamaan diferensial. Persamaan Schrödinger merupakan fungsi gelombang yang digunakan untuk memberikan informasi tentang perilaku gelombang dari partikel. Suatu persamaan diferensial akan menghasilkan pemecahan yang sesuai dengan fisika kuantum. Menurunkan persamaan Schrödinger. Kondisi dualisme partikel adalah saat partikel diperlakukan sebagai gelombang. Misalkan fungsi gelombang partikel persamaan momentum P sama dengan H per sigma sama dengan HF per sigma F sama dengan E per V, atau V sama dengan E per P, atau 1 per V kuadrat sama dengan E kuadrat per P kuadrat. Yang berikut bab 3 penutup. Kesimpulan. Yang pertama, de Broglie mengatakan bahwa partikel-partikel seperti elektron, proton, dan neutron mempunyai sifat dualisme, yakni gelombang dan partikel ini adalah dasar dari asas saling melengkapi, yang mengatakan bahwa gambaran lengkap dari suatu kesatuan fisika seperti foton atau elektron tidak dapat diungkapkan secara tersendiri dalam perilaku partikel saja atau gelombang saja. Yang kedua, asas ketidakpastian. Heisenberg mengatakan bahwa tidak ada satupun percobaan yang dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga memberikan ketidakpastian di bawah batas-batas. Hubungan-hubungan ini memberikan suatu taksiran ketidakpastian minimum yang dapat diperoleh dari
beraneka percobaan pengukuran kedudukan dan momentum sebuah partikel akan memberikan sebaran nilai sebesar delta X dan delta. Yang ketiga, sebuah paket gelombang dapat dipandang sebagai superposisi sejumlah besar gelombang yang berinterferensi secara maksimum di sekitar partikel, sehingga menghasilkan sebuah gelombang resultan dengan amplitudo yang lebih besar. Sebaliknya, pada tempat yang jauh dari partikel, mereka berinterferensi secara minimum, sehingga gelombang resultannya memiliki amplitudo yang lebih kecil pada tempat di mana partikelnya kita perkirakan tidak ditemukan. Yang keempat, pengukuran amplitudo gelombang de Broglie atau sebuah partikel pada sembarang titik berkaitan dengan probabilitas untuk menemukan partikel yang bersangkutan pada titik tersebut. Analogi dengan fisika klasik bahwa intensitas sebuah gelombang berbanding lurus dengan kuadrat amplitudonya, maka probabilitas ini juga berbanding lurus dengan kuadrat amplitudo gelombang de Broglie. Sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf atas kurangnya bahasa ataupun salah ucapan di video kali ini. Saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.